Halo, welcome back to my channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan sedikit sharing mengenai kiat-kiat sidang skripsi di tengah pandemi. Nah, perlu digarisbawahi bahwa saya men-share video ini atau sharing mengenai kiat-kiat ini bukan karena saya pintar, bukan juga karena saya bisa atau ingin sok menggurui, bukan ya. Tapi kebetulan pada tanggal 25 Agustus kemarin saya baru saja selesai melaksanakan sidang skripsi. Tepuk tangan dong untuk saya. Dari sekian perjuangan akhirnya lulus juga gitu kan ya. Nah, dan pada proses mau sidang itu saya mengalami atau membuat banyak sekali masalah atau kesalahan. Nah, ini akan saya sharing sama teman-teman sehingga kesalahan-kesalahan itu saya tarik kesimpulan dan saya jadikan kiat-kiat sidang skripsi di tengah pandemi ini saya share agar supaya bisa diambil benang merahnya atau kesimpulannya sama teman-teman semua dan tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Oke, sebelumnya ini saya minta maaf karena mungkin di video ini banyak sekali backsound alami ya, entah itu dari suara hingar-bingar mobil atau suara burung ayam segala macam lah, karena memang kondisi rumah saya itu di pinggir jalan dan di belakangnya kebun. Jadi harap dimaklumi aja, anggap aja kita lagi sharing ngobrol di outdoor. Jadi suasananya biar kayak kerasa outdoor banget gitu ya. Langsung aja guys. Jadi menurut saya hal yang pertama yang harus disiapkan sebelum kita melaksanakan sidang skripsi, karena sidang skripsi di tengah pandemi dengan seperti biasanya offline itu berbeda ya. Sekarang kampus-kampus kan rata-rata semuanya online. Nah, seperti yang saya lakukan beberapa waktu lalu itu juga online karena pandemi. Nah, yang saya akan share sekarang adalah sidang skripsi yang melalui online. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu mental. Kenapa mental? Ya, karena kalau misalnya kita nggak punya mental, kita nggak bakal bisa ngurus ini. Kalau mental kita nggak baik, kita nggak bakal bisa ngurus sampai selesai. Jadi yang paling utama yang harus disiapkan adalah mental health-nya. Nah, mental ini bakal aku share di video selanjutnya biar ini durasinya nggak terlalu panjang. Jadi intinya yang pertama yang disiapkan itu harus adalah mental dulu guys. Jadi kita siapkan mental kita dulu biar kita bisa fokus dan tahu apa yang harus kita lakuin. Di dalam mental ini juga nanti ada bagaimana kita memilih teman, itu juga menentukan bagaimana kita dapat menyelesaikan sampai di titik prosesi sidang skripsi. Dan yang kedua adalah administrasi. Administrasi sebelum kita melaksanakan sidang itu harus kita selesaikan dulu. Yang jadi kendala adalah banyak yang gupok itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Kayak bingung gitu, harus nyelesain apa dulu nih administrasinya. Kalian bisa list dulu administrasi apa yang diminta kampus sebagai persyaratan untuk melaksanakan sidang. Terus kemudian kalian kerjakan atau kalian selesaikan dulu. Ya. Oke, maaf guys, kepotong karena memonya penuh. Kita lanjut ya. Kalian selesaikan dulu administrasi yang paling mungkin bisa kalian cepat. Maksudnya bisa paling saat itu juga kalian kerjakan. Contohnya nih, kalau misalnya kalian suruh ngurus surat turnitin, itu kan paling cepat. Kalian tinggal ke perpus, terus kemudian minta suratnya. Pokoknya kalian kira-kira nih kalian pertimbangkan apa ya yang paling kira-kira paling cepat bisa dikerjakan terlebih dahulu. Jadi satu jangan kayak gubruk bareng-bareng, ujung-ujungnya lama-lama jadi nggak tahu deh apa yang mau dilakuin dan administrasinya gagal. Nah, setelah selesai menyelesaikan administrasi, jangan tunda, langsung aja kalian kirim ke prodi. Masalah kalian belum siap buat presentasi itu nanti dulu, yang penting administrasi kalian udah masuk dan kalian tinggal nunggu jadwal. Ketika jadwal keluar, jadwal itu kalau di kampus aku sih biasanya keluar sekitar seminggu sebelum sidang, kadang juga 4 hari sebelum sidang, tergantung dari prodi masing-masing ya, dan itu pun tergantung dari kampus kalian juga. Nah, setelah jadwal sidang, hal yang pertama kalian lakukan biasanya kan kalau pandemi gini di share-nya lewat WA atau grup gitu atau juga email. Jangan lupa ucapkan terima kasih sama yang share atau sekretaris prodi kalian yang udah mau ngebantu untuk ngebikinin jadwal sidang. Terus yang kemudian yang kedua yang harus disiapkan adalah sebar surat tugas. Nah, ketika ada jadwal sidang itu kan di sana ada surat tugas juga ya untuk para ketua sidang, terus kemudian sekretaris sidang, juga
dewan penguji itu kalian share satu-satu ke para dosen dengan bahasa dan tata bahasa yang sopan. Mungkin kalau agamanya Islam bisa pakai salam terlebih dahulu. Kalian share dan tanyakan, Bapak mau soft filenya atau mau hardware, mau yang udah dicetak gitu. Nanti dosen itu beragam. Kalau dosen aku waktu pas sidang itu ada yang minta yang udah dicetak, ada juga minta yang soft filenya aja. Kalau soft file biasanya dia minta kirim email atau juga lewat WA. Nah, kemudian kalian sebar aja dulu. Skripsi saya belum siap, sebar aja dulu. Kenapa? Itu biar nggak terlalu dadakan, karena kalau dadakan dosen tuh kayak bingung juga loh. Biasanya mereka udah di jadwal lain, karena kita dadakan jadi bingung loh dia. Biasanya ada beberapa dosen yang marah gitu karena terlalu dadakan ngasih tahu. Kemudian ada dosen nanti yang minta cetak dan ada juga dosen yang minta soft file. Kemudian yang harus kalian persiapkan tentu saja skripsinya. Persiapkan sedemikian rupa skripsinya tadi, dilihat lagi typonya jangan kayak saya deh. Pokoknya saya waktu itu skripsinya masih kayak banyak typo karena pindah Word, jadi banyak banget typo. Terus kalau yang misalnya yang minta cetak, kalian cetak aja. Kalau untuk di kampus saya itu boleh semi permanen gini, jadi dia belum dijilid. Kalau untuk sidang belum dijilid kayak gini, tapi nanti setelah sidang revisi baru yang dijilid permanen. Nah, setelah itu, setelah skripsi kalian sudah siap, langsung saja kalian share. Usahakan share skripsi itu H-3 sidang, itu bagus. Tapi kalau misalnya memang belum siap, H-2 juga nggak apa-apa kok. Tapi tergantung dosen. Ada juga dia yang minta H-2 udah siap, ada juga yang minta H-3. Tapi kalau misalnya dosennya nggak request, mau H- berapa Pak? Di share-nya, gak usah tanya deh, jangan cari masalah. Ntar dia minta share sekarang juga kalian belum siap, kan jadi gimana gitu ya. Pokoknya kalau misalnya dosen yang gak request minta H- berapa sudah di share, ya kalau bisa H-3 udah di share gitu aja intinya ya. Kemudian setelah skripsi kalian share, kita lanjut ke pembuatan PPT. Nah ini dia, pembuatan PPT ini penting banget saat melaksanakan sidang skripsi. Kebetulan waktu itu saya juga melakukan kesalahan, jadi saya nggak nanya-nanya dulu sama temen, cuman saya nge-share PPT ke temen, dan ternyata PPT saya itu ada 22 slide. Selama ini saya menganggap semakin banyak slide itu semakin kayak bagus gitu, tapi ternyata salah guys. Kalau di kampus saya, tapi nggak tahu ya kalau di kampus lain ya, tapi ternyata salah. Jadi PPT-nya itu maksimal, nggak maksimal sih ya, 9 sampai 10 slide atau 12 slide lah. Jangan terlalu banyak juga dan jangan terlalu rapat. Jangan, pokoknya simple aja, simple. Yang penting nanti kita bisa presentasiin aja, ambil poin-poinnya aja gitu ya. Pokoknya setelah ini nanti kan saya akan share video tata cara presentasi sidang skripsi juga. Nanti kalian lihat itu PPT aku masih kayak banyak banget kesalahan-kesalahan dan terlalu panjang. Nanti bisa kalian koreksi sendiri, dan itu jangan ditiru guys, karena itu kesalahan banget. Pokoknya bikin PPT yang sesimpel mungkin, yang penting nanti waktu ngejelasinnya paham. Kemudian yang harus disiapkan selanjutnya yaitu kepoin dosen. Ya, kepoin dosen. Jadi dosen itu juga manusia guys, dosen manusia, ya dong, dosen manusia gimana sih ya, dosen juga manusia dan dia juga punya sifat dan sikap. Nah, ada dosen yang berorientasi pada teori, ada juga dosen yang berorientasi pada teknik. Nah, dari kalau kalian kepoin, misalnya Pak siapa ya, contohnya Pak Susanto misalnya. Pak Susanto itu dia berorientasinya pada teori, jadi harus matengin belajar teorinya ini. Jadi ketika beliau bertanya, kalian bisa tanya gitu. Pokoknya kalian kepoin lah dosen ini, entah tanya ke teman, biasanya ke teman sih, atau kalau saya sih sebelumnya dari ikut Zoom sidang-sidang skripsi sebelumnya. Jadi ketika ada teman saya sidang skripsi, saya ikut hadir. Dari situ kita bisa tahu kriteria atau karakter dari dosen ini gimana sih, dia sukanya apa sih, yang gimana sih. Pokoknya kalian harus kepoin dan pahamin banget para penguji kalian ini. Next, kemudian yang harus kita siapkan adalah memo kecil ya. Memo kecil itu berisi apa? Nah, biasanya salah satu kayak
kayak pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Misalnya ada dosen yang berorientasi pada teori, dia bakal nanya, grand teori kalian apa sih? Kalian siapin memo kecil, itu catatan kecil kalian, biar nanti kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa langsung lihat, oh ini dia deh grand teorinya. Jadi nggak perlu kayak bolak-balik skripsi kalian, jadi nggak kayak repot banget gitu ngabisin waktu pada saat nanti pas prosesi sidangnya. Jadi memo ini penting juga ya guys. Next, selanjutnya snack. Nah, kalau snack ini kalau pas waktu offline sih kayak hal yang wajib banget ya, walaupun nggak tahu itu wajib atau enggak, tapi biasanya snack ini selalu ada kalau pas offline. Cuman kalau pas online, sepengetahuan saya selama saya ngikutin sidang-sidang sebelumnya, itu ada yang ngasih, ada yang enggak. Dan untuk saya pribadi itu saya ngasih. Kenapa? Karena gimana ya, saya tuh bersyukur banget gitu loh bisa sampai di titik ini. Dan snack ini bukan semata-mata kayak buat nyogok gitu, enggak, saya nggak ada maksud sama sekali buat kayak gitu. Snack ini tuh cuman kayak tanda terima kasih, makasih loh Pak gitu istilahnya, udah mau menghadiri sidang saya. Ini tanda terima kasih lah snack ini. Tapi kalau misalnya kalian memang nggak ada dana atau nggak bisa buat nge-share snacknya, ya bisa di skip aja. Tapi kalau misalnya bisa, ya kenapa tidak gitu loh, sebagai wujud tanda terima kasih kita ke dosen-dosen kita. Terus gue waktu itu gimana caranya, jadi gue anterin ke rumahnya masing-masing, nggak gue yang jalan sih, tapi gosen. Alhamdulillahnya kayak dosen-dosen gue tuh nerima gitu, walaupun hanya dengan kayak gosen. Gue kirimin sama ngirimin skripsi cetak, jadi skripsi cetak terus gue kirim juga sama snack gitu. Itu gue lakuin sebelum sidang. Kenapa sebelum sidang? Biar pikiran gue nggak buyar. Jadi kalau misalnya nanti pas sidang itu snack belum di share, pikiran gue aduh, gue nge-share, jadi ceritanya gue ngasih pempek sama apa parcel buah kan. Gue ngebayangin nanti kalau misalnya gue sidang itu snack belum dikasih, yang gue pikirin udah pempeknya basi kagak ya, ini bakal ngeganggu banget menurut gue kan. Jadi gue share itu snacknya H-1. Tapi perlu hati-hati juga guys, karena ada juga dosen yang justru kayak tersinggung ketika dikasih snack ini, kayak seakan-akan menganggapnya itu kita nyogok, walaupun kita nggak bermaksud seperti itu. Jadi kita perlu paham tadi, yaitu kayak poin dosen, kira-kira dosen ini bakal tersinggung nggak ya kalau misalnya kita kasih snack kita. Makanya tadi ada proses kayak poin dosen tadi ya. Next, selanjutnya lokasi. Ini lokasi penting ya, karena kalau sidang online lokasi itu sangat berpengaruh. Kenapa? Jangan di tempat yang kayak berisik gitu, terus yang hiruk pikuk ya, kayak di kamar gue ini terlalu hiruk pikuk, jalan kedengeran banget, jangan ya, karena itu bakal ngeganggu banget prosesi sidang. Terus cari pencahayaan, apalagi ya, pokoknya kalian siapin lah lokasinya itu di mana. Kalau misalnya rumah kalian nggak memadai, numpang di rumah teman, atau mungkin sewa hotel kalau perlu, atau mungkin kemana lah yang kira-kira suasananya itu mendukung untuk melaksanakan sidang. Atau ya pokoknya kalian cari tempat yang suasananya nyaman, enjoy, dan hening kalau bisa, biar nggak banyak hingar-bingar yang ngeganggu waktu proses sidang nanti. Next, selanjutnya yang harus disiapkan adalah perangkat. Yaps, karena perangkat ini menentukan keberhasilan kita sukses atau tidaknya sidang nanti. Bayangin guys, ketika lagi sidang, misalnya nih untuk teman-teman maaf ya yang laptopnya nggak bisa lepas dari colokan, kan ada kayak tiba-tiba pas sidang lampunya mati, udah deh tamat, nggak tahu gimana nasib sidang kalian. Nah, oleh karena itu gue nggak punya laptop, jujur gue nggak punya laptop. Dibilangin nggak punya, ya punya, tapi ya gitulah. Jadi gue kemarin sidangnya pakai handphone, tapi handphone tuh udah gue tes dulu, nanti gue share juga gimana caranya Zoom pakai handphone dan tetap bisa share screen, nanti gue share juga ya di next video. Pokoknya perangkat ini harus kalian siapkan sedemikian rupa, termasuk juga kuota. Karena apa? Ya nggak mungkin lah nanti tiba-tiba lagi presentasi bla 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 segala macam, kuota habis sudah. Itu ngeganggu banget, beneran itu ngeganggu banget. Dan kalau bisa juga pakai headset ya, biar nggak kayak, ya biar jelas aja kalau dosen aja nggak, hah apa pak, ya gitu. Next, selanjutnya yang harus disiapkan adalah pakaian. Kenapa pakaian? Pakaian itu menentukan mood dosen melihat kita. Kalau di kampus aku kan basicnya kan agama ya. Bayangin aja nih kalau misalnya pakaian aku ketika presentasi itu kayak ngetet sana ngetet sini, itu dosen langsung bad mood.
ada aja salah satu dosen yang pasti bad mood banget, ini anak ngapain sih. Terus atau mungkin make upnya yang terlalu over, bedaknya 5 cm, terus bulu matanya cetar gitu. Ada loh beberapa dosen yang kayak nggak rese sih, maksudnya nggak suka dengan hal-hal yang berlebihan seperti itu. Cuman ini tergantung dari kampus dan juga prodinya. Ada juga prodi yang mengharuskan mahasiswinya itu pandai berhias atau berdandan. Cuman kalau untuk di kampus aku, karena di basicnya kayak agamis banget gitu, sorry banget kepotong lagi, memonya penuh lagi. Makanya kalian harus subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis tapi bisa mendukung perkembangan kita. Nah, selanjutnya tadi kita udah bahas tentang pakaian ya. Ya pokoknya tuh kalian pantas-pantasin aja lah pakaian itu, biar dosen kalian tuh nggak ilfeel ngeliat kalian ya. Nah, selanjutnya yang harus kita siapkan adalah latihan presentasi. Kenapa harus latihan presentasi? Jangan dadakan guys. Karena apa? Kan kita antisipasi untuk kita latihan dulu presentasi. Nah, biasanya waktu yang diberikan itu kalau di kampus gue itu 15 menit. Nggak tahu ya kalau di kampus kalian cari tahu dulu berapa sih waktu yang diberikan oleh prodi kalian untuk presentasi. Jadi kalian bisa menyesuaikan pakai timer gitu. Kalau misalnya terlalu banyak ngomong, ini kejadian banget waktu di seminar. Waktu di seminar gue tuh terlalu banyak ngomong dan terlalu banyak ngejelasin, itu sampai 15 menit lebih. Itu ngebuat kayak dosen tuh bete, ujung-ujungnya malah bad mood, dan malahan kayak ya gue jadi tersudut gitu lah intinya. Ini jangan sampai kalian mengalami hal-hal serupa lah pokoknya. Atau mungkin malah terlalu sedikit menjelaskan sehingga dosen gak nyambung, apa sih yang kalian omongin ini dikit banget gitu. Nah, kalian cari tahu dulu berapa menit kalian dibolehkan untuk mempresentasikan skripsi kalian. Termasuk juga tata cara bicara. Nanti pokoknya ikutin aja channel ini, nanti bakal aku share juga gimana presentasi aku waktu itu ya. Selanjutnya yang harus kita siapkan adalah doa. Iya dong. Jadi setelah semua persiapan, yang terakhir ya kita tinggal berdoa. Semoga apa yang kita harapkan sesuai dengan harapan kita ketika hari hanya nanti, dan semoga lancar-lancar aja gitu. Masalahnya ada banyak masalah sih ketika pas mau sidang itu. Biasanya H-2 atau H-3 itu grogi, gupek segala macam. Itu nanti masuknya di mental, aku share di video lainnya. Oke, sekian dulu dari saya, kiat-kiat sidang skripsi di tengah pandemi. Next, selanjutnya kalian bisa DM aku mau buat video apa lagi. Tapi yang pasti setelah ini nanti bakal ada video gimana cara membangun mental ketika mau proses sidang skripsi, dan juga nanti aku share juga presentasi skripsi. Mungkin bisa jadi bisa jadi kayak referensi kalian nanti tata cara bicaranya gimana ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan adalah kita di sini sama-sama belajar. Saya share ini, kita sharing aja dari kesalahan-kesalahan yang saya buat. Semoga kesalahan-kesalahan saya tidak diulangi lagi oleh teman-teman semua, dan bisa menjadi pelajaran yang baik buat teman-teman semua. Sekian dari saya, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.